Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Liusinaga. Saya dari kelas Tadris Biologi 3 semester 6. Di sini saya akan membuat video mengenai keterampilan mengelola kelas, keterampilan penguatan, keterampilan melakukan variasi, keterampilan membuka diskusi, dan yang terakhir yaitu keterampilan menutup pelajaran. Saksikan video saya. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Pasti semua sehat ya. Masih tetap semangat kan untuk mengikuti pelajaran hari ini? Apalagi di bulan Ramadan ini. Ibu tahu gimana rasanya di saat puasa kita belajar. Jadi anak-anak ibu semuanya harus tetap semangat, oke? Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ibu mau kalian perhatikan sekitaran kalian di bawah bangku atau meja. Apakah ada sampah yang berserakan? Jika ada sampah yang berserakan, tolong dibuang. Ibu beri waktu untuk membuangnya. Silakan anak-anak ibu. Oke, udah pada membuang sampahnya semua kan? Baik, kayak gini kan enak kita pandang, kita belajar di kelas yang bersih. Ingat anak-anak ibu, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau kita belajar di kelas yang bersih, pasti kita bakalan fokus belajarnya. Coba kita belajarnya di kelas yang kotor, terlihat sampah, pasti kita nggak nyaman. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, baik. Sebelum itu, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya, anak-anak Ibu. Pertama, Andi. Oke. Ando. Oke, hadir. Bila. Oke. Dila. Oke. Rizky. Oke, hadir Rizky. Rido. Ada Rido? Rido tidak hadir ya? Kalian tahu tidak Rido kemana? Tidak ada yang tahu ya? Ada teman Rido? Rizky tahu Rido kemana? Oh, tidak tahu, yaudah. Oke, berarti dia absen ya. Oke, ketujuh Putri. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada Zaki. Oke, hadir. Berarti yang nggak hadir cuma Rido ya, tanpa keterangan. Oke, baik anak-anak ibu semuanya. Kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Sebelum kita melanjutkan materi kita minggu lalu, ada yang tahu tidak materi kita minggu lalu itu tentang apa? Ayo, tunjuk tangan siapa yang tahu tentang materi kita yang minggu lalu. Ya, ayo Rizky. Tentang apa? Ya, benar yang dibilang Rizky, tentang sistem urinaria. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan materi kita tentang sistem urinaria, ada yang masih ingat nggak? Apa sih sistem urinaria itu? Ayo tunjuk tangan siapa yang masih ingat apa itu sistem urinaria. Jangan takut, Ibu tahu kalian pasti masih ingat, tapi kalian aja yang takut. Ya Putri, silahkan. Apa itu sistem urinaria? Ya, benar yang dibilang Putri. Sistem urinaria merupakan sistem tubuh manusia yang memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Beri tepuk tangan buat Putri. Oke.
Ibu semuanya, kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Silahkan dibuka bukunya masing-masing ya anak-anak ibu. Ada yang tidak membawa buku? Membawa buku semua kan? Alhamdulillah. Oke, baik. Silahkan dibuka bukunya. Masih tentang sistem urinaria, tapi di sini kita akan membahas tentang organ-organ yang terdapat di dalam sistem urinaria serta macam-macam gangguan yang terdapat di sistem urinaria. Organ-organ yang terdapat di dalam sistem urinaria itu ada ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Dari organ-organ tersebut mempunyai masing-masing fungsi. Yang pertama yaitu ada ginjal. Lihat di sini bagaimana bentuk ginjal. Oke. Di sini fungsi ginjal yaitu menyaring zat-zat racun dalam darah. Selanjutnya mengsekresi atau mengeluarkan cairan berisi limpah dan racun dari tubuh kita. Menjaga keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh kita. Untuk selanjutnya yaitu uretra. Uretra itu seperti ini dia ya. Uretra itu menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Udah, selanjutnya ada yang ketiga yaitu kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ berbentuk seperti piramida, seperti di gambar ini ya. Seperti piramida. Terbalik yang terletak di bagian bawah. Fungsinya ini menampung urin hingga 300 sampai 500 ml. Kemudian terakhir yaitu ada uretra, merupakan saluran yang menghubungkan kandung kemih dan lubang saluran kemih pada ujung vagina seperti di gambar ya. Fungsinya itu mencegah kebocoran urin. Selanjutnya yaitu ada macam-macam gangguan pada sistem urin. Yang pertama ada sindrom nephrotik, yang kedua ada inkontinensia urin, yang ketiga ada infeksi saluran kemih, yang keempat ada batu saluran kemih, yang kelima sindrom nefritik. Yang keenam yaitu ada uretritis, yang ketujuh ada gagal ginjal. Baik, di antara salah satu penyakit ini akan kita bahas salah satunya, yaitu tentang gagal ginjal. Kerusakan ginjal ini bisa dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari dehidrasi, penggunaan obat-obatan tertentu, hipertensi, dan diabetes yang tidak mendapatkan penanganan dengan tepat. Kondisi ini ditandai dengan sesak napas, berkurangnya volume urin, pembengkakan di kaki, muka pucat, dan lemas. Itu salah satu kondisi orang yang terkena gagal ginjal. Baik, selanjutnya Ibu mau kelas ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Karena di sini kita akan melakukan suatu diskusi mengenai sistem urinaria. Oke, langsung saja Ibu bagi kelompoknya biar cepat dan mudah juga ya, dan mempersingkat waktu. Oke, baik. Barisan meja sini kelompok 1, meja sini kelompok 2, dan meja sini kelompok 3, dan yang di ujung kelompok 4. Oke. Sembari Ibu menyiapkan LKVD yang akan Ibu bagikan kepada kalian, kalian bisa membentuk kelompok kalian menjadi lingkaran. Ya, benar, lingkaran, menjadi lingkaran. Oke. Ibu beri waktu 2 menit ya. Sudah duduk sesuai kelompok, udah. LKPD yang Ibu bagikan bisa dilihat di situ ada 2 kegiatan, ya kan? Ada 2 kegiatan. Itu yang pertama
kalian bisa mendiskusikan mengenai organ-organ yang terdapat di sistem urinaria. Di situ kalian nanti harus lebih memperjelas atau kalian bisa menjelaskannya dengan kata-kata kalian sendiri. Pokoknya nanti di situ kalian diskusikan tentang organ-organ yang terdapat di dalam sistem urinaria. Salah satunya aja nggak apa-apa, nanti dijelaskan ke depan. Ibu pengen tahu kalian sudah paham apa belum. Dan kegiatan yang kedua yaitu ibu mau kalian menyebutkan salah satu macam-macam gangguan pada sistem urinaria. Setiap kelompok itu harus beda. Tadi Ibu kan sudah menjelaskan tentang gangguan pada sistem urinaria itu, yaitu gagal ginjal. Jadi kalian harus beda dari itu. Karena setiap gangguan itu kan pasti berbeda-beda gitu kan. Jadi Ibu mau kalian menyebutkan macam-macam gangguan pada sistem urinaria tersebut. Oke, Ibu beri waktu satu soal itu 5 menit. Jadi 2 soal kan. Ibu ada 2 soal, jadi waktunya 10 menit. Oke, anak-anak, kelompok, jadi harus saling bekerja sama mencarinya. Oke. Anak-anak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang belum paham? Kalau ada yang belum paham, bisa tunjuk tangan, ditanya. Oke. Berarti semua udah paham ya? Alhamdulillah. Ya udah, bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, baik. Perhatiannya anak-anak Ibu semuanya. Apakah semua kelompok sudah siap? Apakah masih ada yang belum siap? Oke, berarti udah siap semua ya. Oke, kita langsung presentasikan aja ke depan ya hasil diskusinya. Tapi di sini Ibu akan acak kelompoknya ya, kelompok mana yang akan maju ke depan. Tapi ini nggak semua kelompok yang maju, hanya perwakilan saja, 2 orang atau 3 orang ya. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 silahkan maju ke depan. Oke. Wah, kelompok 3 sangat bagus hasil diskusinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 1. Silahkan maju. Ya, kelompok 1. Oke, untuk kelompok 1 juga bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, Ibu beri apresiasi untuk hasil diskusi hari ini karena sangat bagus dan memuaskan. Berarti kalian di sini sangat memahami materi yang telah Ibu sampaikan serta kalian saling bekerja sama dalam melakukan diskusi setiap kelompoknya. Sangat bagus. Oke, untuk kedepannya terus begini. Oke, baik, berdasarkan hasil diskusi kita hari ini, kita jadi mengetahui apa itu sistem urinaria, apa itu fungsinya, organ-organ yang terdapat di dalam sistem urinaria, serta macam-macam gangguan yang terdapat di sistem urinaria. Oke, dari materi hari ini Ibu pengen dari kalian memberi pendapat atau kesimpulan tentang materi hari ini. Ayo, siapa yang bisa maju ke depan memberi kesimpulan? Tidak apa-apa, jangan takut, tunjuk tangan. Ayo, Ibu yakin kalian berani. Ayo. Oh ya, silahkan Putri.
Ya maju. Kayaknya dari tadi Putri aja nih. Masa yang lain nggak berani? Ya udah nggak apa-apa, Putri maju. Oke. Yap, benar yang dibilang Putri. Kesimpulan dari materi hari ini. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk Putri. Oke, selanjutnya ada lagi tidak yang mau memberi kesimpulannya mengenai materi hari ini? Ayo, siapa? Ayo, siapa lagi yang mau memberi? Dila, mau tidak memberi kesimpulannya untuk materi hari ini? Ayo, nggak apa-apa, jangan takut. Ya, silahkan maju. Ya, bagus. Benar, Dila sudah memberi kesimpulannya tentang materi hari ini. Oke, beri tepuk tangan untuk Dila dan Putri dan untuk kita semua. Karena sudah memberikan hasil diskusi yang sangat bagus untuk materi hari ini. Oke, langsung saja. Baik anak-anak ibu semuanya, untuk tugas minggu depan ibu tiadakan karena kalian sudah sangat memuaskan dalam melakukan hasil diskusi hari ini. Jadi untuk tugas minggu depan tidak ada. Walaupun tidak ada tugas ibu berikan untuk minggu depan, tapi kalian semua harus membaca materi untuk minggu depan ya. Untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas, dibaca-baca bukunya. Oke? Segitu saja pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang, ibu minta maaf. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita ada baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, karena sudah dilancarkan pembelajaran kita hari ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua nih anak-anak ibu.